Alhamdulillah, hausku hilang. Kau mau minum? Ini airku. Aku juga bawa air kok. Terima kasih ya. Nih, air zam-zam. Hah? Air zam-zam? Air apa itu? Aku tidak mengerti. Air zam-zam ini dibawa dari Mekah oleh pamanku. Katanya khusus buat aku. Seperti Hebat, apa kan? rasanya? Kalau tidak keberatan, boleh tidak aku meminumnya sedikit saja? Aku sendiri belum meminumnya. Kamu malah minta. Sayang jangan diminum dulu. Padahal aku haus sekali. Simpan dulu di dalam tas. Siap ya, kita mulai. 1, 2, 3. Aduh, capek. Istirahat dulu saja. Aduh, air Dodo habis. Bagaimana ini? Tas siapa ini? Wah, ada air minumnya. Kebetulan sekali. Minta airnya ya. Segar. Air zam-zamnya. Ya ampun, air zam-zamku dicuri orang. Ini airmu ya? Air zam-zam. Kosong. Ayo ganti air zam-zamku. Pokoknya ganti. Iya, aku ganti. Tapi apa itu air zam-zam? Dengar ya, air zam-zam itu adalah air yang berasal dari kota Mekah. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allahumma labaik. Labaik Allahumma labaik. Saat orang selesai menunaikan haji, mereka membawa pulang air zam-zam sebagai oleh-oleh istimewa. Kamu tahu tidak sejarahnya air zam-zam? Hah? Begini sejarahnya. Bermula pada zaman Nabi Ibrahim, beliau melakukan perjalanan jauh. Dan beliau membawa serta Nabi Ismail yang saat itu masih bayi dan ibunya Hajar pindah ke suatu tempat yang disebut Bakkah. Bakkah adalah sebuah lembah yang kering dan tandus. Hai Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan aku dan anakmu di sini? Hai Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah agar aku dan Ismail yang masih bayi tinggal di sini, Ibrahim? Jawablah pertanyaanku. Benar istriku, ini semua perintah dari Allah, maka bersabarlah. Sambil menangis, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Setelah mereka beberapa hari di Bakkah, perbekalan makanan dan air mereka habis. Mengerti tidak? Wah, mereka berdua kasihan sekali ya. Sabar ya anakku, ibu akan mencarikanmu air. Hajar pun berlari 7 kali mencari air antara bukit Safa dan Marwah. Ismail menangis meronta-ronta. Kemudian dari pasir memancarkan air. Kumpul, zam-zam, terus zam-zam. Nah, begitu penjelasannya. Sekarang kau sudah mengerti atau belum, Dodo? Ayo jawab, sudah mengerti kan kenapa air zam-zam itu berharga? Iya, sudah jelas. Dodo sudah mengerti, iya. Wah. Hebat sekali kamu, Amir. Ternyata kamu bisa tahu seluk-beluk air zam-zam. Bapak saja tidak tahu asal-usulnya. Dari mana kamu tahu? Dari paman saya, Pak. Beliau kan baru pulang haji tahun ini dan membawa oleh-oleh air zam-zam. Begitu, Pak. Air zam-zam? Wah, kalau begitu Bapak boleh minta ya.
Boleh, Pak. Tapi kan air zam-zamnya sudah diminum oleh Dodo. Bagaimana? Oh, iya, kemana si Dodo sekarang? Hei, Dodo, mau kemana kau? Gantiin air zam-zamku. Ka'bah. Pada bulan Zulhijjah, umat Islam berhaji dari pelosok negeri pergi ke tanah suci. Itu dia, Bu. Itu Ka'bah yang Syamil ceritakan. Syamil mau ke sana ah. Sudah lari 7 kali. Capek ya? Habis lari-larinya semangat sekali sih. Syamil sudah tidak sabar ingin cepat-cepat praktek haji besok, Bu. Tolong jelasin ya mengenai Ka'bah. Syamil ingin tahu. Boleh kan, Bu? Aku ingin tahu tentang Ka'bah. Nadia juga ingin tahu, Bu. Baiklah, Ibu jelaskan. Dengarkan baik-baik ya. Ka'bah adalah kiblat bagi peribadatan umat Islam sedunia. Ka'bah terletak di negara Saudi Arabia, di kota Mekah. Menurut arti bahasa, Ka'bah berarti kubus dengan ukuran tinggi 15 meter, panjang 15 meter, dan lebar 15 meter. Ka'bah diselimuti kain kiswah yang berwarna hitam. Pada musim haji di bulan Zulhijjah, umat Islam datang mengunjungi Ka'bah untuk bertawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Wah, Syamil latah ya. Ibu, ceritakan dong mengenai sejarah Ka'bah. Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Tetapi, pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah akan diserang oleh pasukan Abraha atas perintah Raja Abesinia. Pasukan ini berencana menghancurkan Ka'bah dan melenyapkan Ka'bah dari muka bumi. Pasukan ini dipimpin oleh gubernur Yaman bernama Abraha yang mengendarai gajah. Sebelum sampai di Mekah, Allah mengirim pasukan burung ababil untuk menghadapi pasukan Abraha. Pasukan burung ini menjatuhkan batu dari angkasa. Batu-batu berjatuhan menimpa pasukan Abraha. Dan akhirnya pasukan Abraha berhasil dibinasakan. Sungguh Allah telah melindungi Ka'bah dari niat jahat pasukan Abraha. Kemudian kejadian itu menjadi perbincangan orang-orang Mekah. Mereka menyebutnya sebagai tahun Fil atau tahun gajah. Tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, begitu Ibu rasa. Sudah semua Ibu ceritakan mengenai Ka'bah. Dan sekarang, ayo kita pulang anak-anak. Ibu sudah tahu letak Ka'bahnya. Jadi besok Ibu bisa mengantar Syamil. Tolong! Dodo kalau tawas jangan mengajak anjing itu. Wah, Dia tidak mengajak anjing itu, Kak. Dia selalu dikejar anjing itu. awas! Syamil, tolong usir anjing itu. Bilang, jangan kejar-kejar aku terus. Bus pergi sana. Bobby, sudah pergi sana. Jangan kejar-kejar Dodo terus. Sudahlah. Wah, kamu hebat Syamil bisa mengusir si Bopi. Terima kasih ya. Memangnya sudah berapa kali barusan kamu mengelilingi Ka'bah, Dodo? Berapa? 4 kali. 4 kali, seharusnya 7 kali. Masih kurang 3. Ayo tawaf lagi, Dodo. Kenapa jadi tawaf? Perasaan tadi Dodo tidak berniat tawaf waktu dikejar-kejar anjing itu. Hajar Aswad.
tidak sengaja. Benar, Pak. Iya, Pak. Kami sama sekali tidak bermaksud melempari Bapak. Batu siapa ini yang mengenai badanku? Katakan. Ayo cepat. Mana kami tahu, Pak, itu batu siapa? Kami kan melemparinya sama-sama. Loh, kok menangis? Bapak kan hanya mau mengembalikan batu ini kepada pemiliknya. Sudahlah, jangan menangis. Sudah, diamlah. Ini batunya ambil. Batu ini bagus, hitam, mengkilap, seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad? Apa Hajar Aswad itu, Pak? Kamu tidak tahu Hajar Aswad? Nah, baiklah kalau begitu. Sekarang, Bapak akan jelaskan mengenai Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu dalam bahasa Arab, artinya batu hitam. Hajar Aswad terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Hajar Aswad ditemukan oleh Nabi Ibrahim ketika akan membangun rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, penduduk Mekah bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Ketika Ka'bah selesai diperbaiki, terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Aku ini adalah orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Aku ada ide. Bagaimana kalau peletakan itu kita undi saja? Aku tidak setuju. Aku tidak sudi kalah dalam undianmu. Kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah aku yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Jangan sentuh aku. Minggir kau. Aku tidak sudi. Lalu harus bagaimana? Sedangkan kita harus meletakkan batu Hajar Aswad itu secepatnya. Muhammad yang saat itu belum diangkat menjadi nabi, berhasil mendamaikan mereka dengan membuat usulan yang dapat diterima semua pihak. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selai kain. Setiap kelompok dari suku Quraisy menggotong secara bersama dengan memegang sisi kain dan meletakkannya ke Ka'bah. Sekarang Hajar Aswad telah dilapisi oleh logam. Hanya pada salah satu sisinya yang terbuka. Nah, apakah penjelasan Bapak sudah cukup? Tapi, Pak, Syamil lihat di TV, kok Hajar Aswad dicium orang sewaktu ibadah haji? Hajar Aswad kan batu, Pak. Wah, pertanyaanmu bagus sekali, Samil. Nah, begini penjelasannya. Waktu itu sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata, seandainya aku tidak melihat Nabi mencium wahai batu hitam, aku sendiri tidak akan mencium. Loh, kenapa memberi batu? Itu namanya Hajar Aswad, Bu. Hajar Aswad? Hajar Aswad, iya maaf ya jadi sembarangan bicara. Tadi ada orang jelaskan Hajar Aswad, jadi lupa memetik mangga buat ibu. Kiblat. Ya. Mereka berpikir Dodo ini patung apa? Tidak pernah dikasih kesempatan memukul bola. Pokoknya Dodo harus mukul bola. Aduh, Doh, maaf ya, aku tidak sengaja. Ya sudahlah. Ya sudah, kita main sholat-sholatan saja yuk. Biasanya kamu suka permainan ini kan? Boleh, tapi Dodo yang duluan ya. Iya, boleh. Dodo, hadap kiblatnya ke sebelah sini. Baiklah. Salah, kiblat ke arah sana. Arah barat di sana. Bukan di sini. Arah barat itu ke sana. Perasaan Dodo barat ke arah sini. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Bapak dengar, tadi kalian sedang bingung untuk menentukan arah kiblat ya. Begini penjelasannya. Setiap hari, matahari itu terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Jadi, untuk menentukan arah timur dan barat, cukup memperhatikan terbit dan tenggelamnya matahari. Kiblat artinya arah ke Ka'bah di Mekah pada waktu sholat. Jadi sebenarnya kiblat tidak tentu ada di barat. Dilihat dari peta, letak Ka'bah dari Indonesia adalah arah barat sedikit ke utara. Kalau kamu berdiri menghadap ke arah barat, arah kiblat adalah sedikit ke sebelah kananmu. Bagaimana? Jadi, sekarang kalian sudah mengerti atau belum? Dodo sudah mengerti, Pak Ustadz. Berarti kiblat itu arah barat sedikit ke kanan, ya kan? Bukan begitu. Kiblat orang Islam adalah ke arah Ka'bah. Kiblat bisa menghadap ke barat, timur, utara, dan selatan, tergantung dari posisi orang tersebut. Pada mulanya, kiblat mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Pada tahun 2 Hijriah, dialihkan ke Ka'bah di Mekah. Maka dari itu, kita sholat mengarah ke sana dari manapun kita berada. Jadi, Bapak rasa penjelasan Bapak ini sudah cukup bagi kalian, bukan? Terima kasih ya Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumroh. Kawan-kawan, hari ini kita main apa lagi ya? Bagaimana kalau kita main petak umpet saja? Kurasa menyenangkan. Main petak umpet lagi. Bosan ah. Ada apa dong? Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Syamil, tolong usir anjing itu cepat. Kawan-kawan, tolong usir anjing itu. Aku takut. Ayo kawan-kawan. Aku tidak berani. Nanti aku dikejar-kejar anjing ini sepertimu. Tapi kenapa hanya kau yang dikejar olehnya ya? Aku tidak mengerti. Mungkin kau udah salah. Aku tahu kenapa hanya Dodo yang dikejar-kejar. Memangnya kenapa? Amir, jangan cerita. Itu kan rahasia antara kita berdua. Jangan, jangan. Setahun yang lalu, waktu anjing ini masih kecil dan aku dan Dodo belum bersekolah, saat itu bila bertemu dengannya, Dodo selalu melemparinya dengan batu. Bahkan anjing kecil itu selalu dikejar-kejar sambil dilempari batu oleh Dodo. Tapi dalam setahun, anjing itu bertambah besar dengan cepat. Sedangkan aku dan Dodo hanya bertambah sedikit. Nah, begitulah ceritanya. Makanya anjing itu selalu mengejar-ngejar Dodo. Oh, pantas saja anjing ini marah. Hei Dodo, kenapa kamu selalu melempari anjing ini dengan batu sewaktu dia masih kecil? Aku kan membayangkan lagi melempar jumroh. Anjing itu kujadikan sasaran. Tapi itu kan dulu, Syamil. Kak, jumroh itu apa, Kak? Syamil, sekarang kakak sedang belajar. Kalau mau tahu, baca saja sendiri bukunya. Ini. Terima kasih, Kak. Buku agama Islam Jumroh. Jumroh. Mana ya? Ah, ini dia yang kucari. Jumroh. Asal maknanya
dalam bahasa Arab adalah batu kecil atau kerikil. Tapi maknanya dalam ibadah haji berbeda. Jumroh adalah nama tempat yang dilempari kerikil dalam ibadah haji. Ada 3 tempat jumroh yang semuanya terletak di Mina. Pertama, Jumroh Aqobah, biasa disebut Jumroh Kubro, artinya jumroh yang besar. Terletak di sebelah kiri saat orang-orang memasuki Mina. Kedua, Jumroh Wusto, terletak di tengah-tengah antara 2 jumroh. Ketiga, Jumroh Sugro, artinya jumroh kecil. Melontar jumroh berasal dari peristiwa yang dilakukan Nabi Ibrahim saat menunaikan ibadah haji. Beliau dan putranya Nabi Ismail dihadang setan di tempat jumrah kubro untuk mengganggu. Nabi Ibrahim melempari setan dengan 7 butir kerikil sampai setan itu lenyap. Kemudian setan itu muncul lagi di jumrah wusto, dilempari lagi oleh Nabi Ibrahim dengan 7 butir kerikil sampai setan itu kembali menghilang. Lalu setan menghadang lagi di jumroh yang ketiga, dan Nabi Ibrahim melemparinya juga dengan 7 kerikil. Dengan begitu, setan itu masuk ke dalam bumi. Oh, ternyata begini ceritanya. Kemudian, melontar jumroh itu dilestarikan oleh Nabi Muhammad dalam rukun haji. Kakak mendengarkan ceritaku ya? Habisnya kamu membacanya keras sih. Kakak jadi tidak konsentrasi belajar. Sekalian saja kakak mendengarkan kamu membaca tentang jumroh. Syamil, Nadia, ayo sekarang kita sholat Isya. Ayah sudah menunggu. Baik, Bu. Kalender Hijriah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak anak-anak cantik. Semoga Allah menjadikan kalian anak-anak yang pintar dan soleh. Oh iya, kenapa kalian sudah pulang? Ini kan masih jam sekolah. Hari ini di sekolah mengadakan Maulid Nabi, jadi kami pulang lebih awal, Pak. Oh, Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal ya. Wah, kalau Bapak lahir tanggal 15 Syafar. Oh iya, kalau kalian tanggal berapa lahirnya? Wah, Pak, kalau tanggal hijriahnya saya tidak tahu. Maaf. Iya, saya juga tidak tahu. Apa saja, Pak, nama-nama bulan yang tertera dalam kalender hijriah itu? Apa Bapak tahu? Oh, jadi kalian benar-benar ingin tahu bulan-bulan kalender hijriah ya? Iya, Pak. Baiklah kalau begitu. Sekarang kalian dengarkan baik-baik ya. Seperti juga penanggalan Masehi, penanggalan Hijriah terdiri dari 12 bulan. Nama-nama bulan tersebut adalah Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, penanggalan nasional atau Masehi, perhitungannya berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. 1 kali putaran bumi terhadap matahari disebut 1 tahun. 1 tahunnya ada 365 hari, kemudian dibagi 12. Sehingga jumlah hari setiap bulannya antara 30 dan 31 hari. Sedangkan penanggalan Hijriah berdasarkan perputaran bulan terhadap bumi. 1 kali putaran adalah 1 bulan atau 29,5 hari. 1 kali putaran. Sehingga jumlah hari pada bulan-bulan Hijriah berkisar antara 29 dan 30 hari. Begitulah cara perhitungannya. Kakek, terima kasih ya. Kami pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, Fatimah. Iya, walaupun dari seorang kakek pengemis. Benar.